Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nanda Rizhamadi dengan NPM 2578232 dan saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet kelas 2B. Oke. Di sini saya akan mengerjakan hands-on dari teknologi IoT. Yang dimana hands-on di sini saya akan menjelaskan prototipe yang sudah saya buat dari langkah pertama, 2, 3, dan terakhir membuat dashboardnya seperti itu. Oke, kita langsung saja buatlah flowchart sebuah. Oke, untuk di sini kita sudah buat teman-teman. Ini langsung masuk aja. Saya sudah buat rancangan dan sensornya dari flowchartnya. Bahkan alur kerjanya pun sudah ada. Kalau untuk rancangan yang nggak ada di belum ada di Mermaid ini, saya kan sebelumnya buat PPT terlebih dahulu ya. Jadi open aja dulu PPT-nya untuk saya baca. Nah ini agak geser nih teman-teman. Ini saya buat manual flowchartnya. Rapi dulu ya. Lupa merapikan ini. Nah seperti ini. Oke, di sini ada sebuah rancangan flowchartnya yang ingin saya buat di Mermaid. Ya kira-kira seperti inilah. Di video sebelumnya di tugas 3 hal ini sudah saya jelaskan, tapi untuk di tugas 5 ini nggak apa-apa kita jelasin kembali. Langsung ke alurnya aja. Jadi di tahap 1 monitoring secara real time saat alatnya dinyalakan, yaitu start alat aktif. Nah, untuk menyalakan alat tersebut itu ada di microcontroller ESP32-nya. Nah, ini akan terus-menerus membaca data dari sensor jarak dan sensor cahaya sekitarnya. Nah, jika kondisi aman, jaraknya itu lebih dari 40 cm dan ruangannya terang. Terus LED indikatornya akan menyala hijau. Lalu di tahap kedua, itu ada peringatan awal. Jika si pengguna mendekat kurang dari 40 cm atau ruangan terlalu gelap, sistem tidak akan langsung menghukum penggunanya. Nah, LED-nya akan berubah menjadi kuning sebagai peringatan awal. Dan sistem melalui hitungan mundur timernya selama 5 detik, teman-teman. Jadi kalau si user tidak mundur, alias dia kedekatan kurang dari 40 cm, maka akan diberi peringatan selama 5 detik untuk si user yang mundur. Jika tidak, dia akan masuk ke tindakan tegas, yaitu logout. Jika setelah 5 detik pengguna tetap bandel atau tidak mundur, bukan bandel lah, lebih tepatnya enggak di saat itu mungkin banyak kayak gitu, sistem mengaktifkan aktuator penuh, LED berkedip merah, tuk 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 tuk. Terus buzzer ini yang alat kecil ya, bulat, dia akan berbunyi, bunyinya itu kalau nggak salah bip 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 gitu. Nah, dan ESP32 ini akan mengirimkan perintah via WiFi ke laptop untuk mengunci dan memblur layar secara paksa seperti itu. Jadi kita ada sambungan juga ke script yang ada di laptopnya. Jadi nggak cuma alat dongle kecilnya. Lalu tahap keempat ada logging data di saat yang sama. Data pelanggaran tersebut dikirim ke IoT Cloud Dashboard sebagai rekam jejak digital kesehatan mata penggunanya. Nah, layar laptop baru akan menyala kembali ketika setelah pengguna menjauh dari layar. Seperti itu. Oke, bukan step ya. Mana tadi? Yang pertama sudah, lalu kita jelaskan flowchart yang ada di Mermaid ini. Ini alur geraknya saya buat di sini.
ya. Ini sebenarnya udah jadi satu ya tadi sama yang saya jelasin ini. Ini kita jelasin alur kerjanya. Yaudah kita langsung aja lah. Untuk startnya ya ada di ini ya, microcontroller atau ESP32 nya. Nah microcontrollernya itu nggak cuma ESP32 teman-teman, ada banyak kalau nggak salah di waktu ada 4. Lalu setelah alat aktif, sensornya akan membaca jarak dengan intensitas cahaya. Itu alat bulat itu kecil kalau nggak salah. Mana alat ini? Nah ini sensor cahaya LDR. Nah terus jarak kurang dari 40 cm ini if ya. Jika jarak kurang dari 40 cm atau ruangan terlalu gelap, kalau ya dia akan masuk ke bukan Weltro gimana? Apa ya kalau di Python lupa sih. Enggak ding. Kalau di Python itu ini flash sama true kalau nggak salah. True sama flash kalau nggak salah gitu. Jika masuk ke ya, LED akan berubah kuning. Timer mulai selama 5 detik, teman-teman. Nah, lalu apakah user masih melanggar selama 5 detik? Nah, ini ada if lagi ya untuk memisahkan lagi. Jika ya, dia akan masuk ke aktivitas yang sampai apa tadi? Blue screen ya, lock screen lah. Kok blue screen salah. Lock screen, teman-teman. Nah, tapi jika si user masih melanggar, apakah si user masih melanggar selama 5 detik? Jika tidak, maka user mundur atau istirahat, layarnya normal lagi gitu. Ya. Jarak aman, jika tidak maka LED hijau kondisi aman, layarnya normal kembali. Oke, kita lanjut karena step kedua ini sudah ya. Ini buat prototype dengan menggunakan movie serta milih movie saya. Nah ini dia movie-nya, saya sudah buat tadi di kampus teman-teman. Buat movie langsung saya jelasin aja. Kok begini? Oh, nah saya jelasin dulu ya. Ini LED ya, jarak. Nah kenapa berbeda sama ini? Karena di Oppo ini nggak ada teman-teman LED. Kok LED sih apa sih namanya? LDR. Nah, nggak ada ya. Kalau ini kayak seperti ini. Tapi ya sama aja kok fungsinya. Nah, ini yang untuk sensor cahaya. Nah ini ya, yang bunyi bip bip ini nih yang saya maksud nih. Ini buzzer. Lalu ini lampunya, LED merah dan hijau. Nah, saya pasang kuning karena apa? Karena kan prakteknya pengen langsung cepat ya, seperti itu. Tadinya mau pasang yang RGB, cuman kayaknya ini teman-teman, nggak bisa gitu loh, nggak bisa terkonek. Entah gimana ya. Padahal itu saya sampai sempat bingung ya. Saya sempat nyari di Google juga kan. Kenapa kok itu nggak jalan? Padahal kan kalau kabelnya misal ya di PSP GND2 ini ada 2 kabel. Nah, kayak gimana ya? Nah, di sini nih. PSP 3V3. Nah, ini ada 2 kabel nih. Itu tetap bisa jalan teman-teman, bisa nyambung lah istilahnya. Karena mereka sama-sama mengirim informasi ke arah yang sama gitu. Kalau nggak salah ada yang sama juga gitu sama port yang mana gitu untuk menghubungkan. Cuman saya kurang ngerti teman salahnya di mana. Padahal saya udah baca tapi masih belum ketemu lah ya. Mungkin saya yang kurang teliti tapi nanti kita ulik lagi lah. Nah ini untuk LED-nya ya. Nah ini teman-teman ini otaknya atau ESP32 lah yang untuk berpikirnya seperti itu. Kalau kata dosen saya ibaratkan manusia ya. Jika tidak ada otak kan tidak apa susah berpikirnya. Nah, lalu ini saya lupa.
Oh, ini untuk mengukur jarak deh, lupa. Untuk mengukur jarak teman-teman. Mana ini? Kan nggak ada VL 53 LOX ya kan di sini. VL 53 itu aja nggak ada. VL nggak ada teman-teman. Nah, jadi saya sempat nyari juga ini di Google apa pengganti selain itu. Ternyata ini bisa, ini sama aja nih. Ini HC SR04. Nah, ini dia. Nah, ini microcontroller ini yang memutuskan ya nanti ya. Yang memutuskan apakah si user ini mundur atau tidaknya. Yang menerima inilah informasi lah seperti itu di SP32. Nah, ini sensor jarak yang mengirimkan jarak nanti ke SP32-nya. Jika si user terlalu dekat, maka LED-nya tidak hijau lagi tapi merah teman-teman. Seperti itu. Terus lalu ada bunyi bip 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 itu. Nah, dan ini tadi apa ya? LDR cahaya ya. Jika cahayanya kurang dari sekian kalau nggak salah, dia akan masuk ke mode merah, lalu dia akan mengirimkan sinyal dulu ke SP32, lalu mengirimkan LED merah ini. Setelah itu akan bunyi bip bip juga. Nah, ini nggak langsung bunyi ya, ketika ke merah itu dia nggak langsung bunyi tapi agak ditahan 5 detik dulu seperti itu. Nah, kita simulasi ini, kita jalan teman-teman. Kita setting dulu, ini jauh banget. Coba. Nah, ini untuk sensor jarak ya. Jika jaraknya tadi 40 cm, kita tes 40 cm dia aman. Oh, ini udah deket banget, berarti 41 udah 43 lah, itu aman. Coba kita ke 40 atau 37. Ini ntar ada bunyi bip 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 gitu dari si buzzernya. Dia akan mengirimkan informasi ke ESP32 lalu nyalain ini selama 5 detik, dan jika tidak mundur-mundur maka akan nyala si buzzernya ini teman-teman, dan berbunyi bip 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 sesuai dengan irama lampunya seperti itu. Oke, untuk contoh ini kita sudahin, lalu kita lanjut ke LDR nya ya. Kita lanjut ke LDR nya. Coba LDR nya. Kita lanjut ke LDR nya berapa ya? Oh, jika kurang dari 100-an kalau nggak salah, dia bakal, nah ini, jadi LDR ini akan mengirimkan sinyal dulu ya ke aktuat ini aktuator ini apa ya, microcontroller nah itu mengirimkan sinyal ke microcontroller, terus LED akan menyala, dan dalam hitungan 5 detik dengan LED ini masih berkedip. Jika si user tidak mundur, jika si user tidak mundur, jika si user tidak berada di tempat yang terang, maka buzzernya akan bunyi seperti itu. Oke. Kira-kira seperti itu ya untuk penyambungan semuanya. Sangat mudah untuk alat tombol ini. Selanjutnya kita buatlah dashboard yang menampilkan fitur dan data dari perangkat IoT yang kita buat. Oke. Kita tadi sudah buat juga di IoT ini. Lalu perlu data yang nah seperti ini. Ini nama alatnya kan Smart Eye
starting guard, strength guard. Sini ada banyak fiturnya. Ini grafik untuk data akumulasi real time-nya teman-teman. Lalu ada ntar riwayat proteksinya, lalu ada jarak mata ke layarnya, lalu ada pencahayaan sekitarnya, lalu ada durasi pelanggarannya berapa detik. Ini selama 5 second ya, lalu detiknya. Ini cm, lalu ADC ini untuk pencahayaan sekitar. Nih, kondisi saat ini masih standby karena belum saya klik tombol start monitoring. Kita klik start monitoring, dia akan melakukan visual grafiknya. Iya, nanti kita contohin deh. Lalu ada pengandalan sistem utamanya, ada starting, stop, dan clear log, clear history lah. Saya buat gitu karena kan apa sih namanya, karena kan storage-nya kecil ya, jadi saya buat clear log. Oke, kita langsung coba aja. Ini ya, simulasi live stream. Kondisi saat ini status aman, jarak matanya di, kalau warning gitu teman-teman, di 30, 51, 56, di atas 40. Oke ya. Nah, ini cahayanya ini yang bermasalah. Seperti itu. Ini grafik. Nah, ini historinya teman-teman, yang menampilkan riwayat setiap status seperti itu. Oke, kita stop. Lalu kita coba nih clear logs. Ini kita lihat teman-teman ya. Nanti hilang. Nah, semua nanti hilang. Karena history ini kan yang menyimpan data di sini juga tadi kan. Jadi hilang semua. Oke teman-teman. Sekian. Sekian. Sebentar, saya cek dulu. Ya udah semua, tinggal masukin ke YouTube aja nih. Oke teman-teman, sekian video presentasi dari saya tentang tugas 5 ya, tentang prototipenya. Oke, saya akhiri. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.